Bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berjaga, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Jadi begitu dia Opa Roro. Begitu apanya? Apa yang begitu? Ikutilah jejak seorang Upik ini rajin sholat. Nah, makanya Opa Roro harus Jadi ingat dia umur. rajin sholat. Rajin sholat. Rajin sholat. Rajin sholat. Jadi ingat umur Pak Opa Roro. Ya Jadi, kenapa umur? Apa hubungannya ini orang rajin sholat dengan umur? Apa? Ada hubungan. Ini dia rajin sholat. Ah. Si Opa Roro kan rajin sholat. hmm. Nanti Makanya- kalau habis orang sholat, baru dia sholat. Iya. Saya ada pantun buat Opa Roro. Roro pantun. Ada. Coba. Ah, Oke. buka puasa pakai buah duku. Cakep. Dukunya manis dikasih oleh Pak Maman. Hai Opa Roro, sholatlah 5 waktu agar menjadi suami-suami idaman. Balas. Tidak tahu. Buah manggis, buah pepaya. Ti Opa Roro ini manis. Tapi bau paya. Pintar orang ini mau pantun Tio Opa ini tidak Burung kakatua, burung kutilang. Nah, tahu. Dali. Itulah nama-nama burung. tambah kesan cucu podinggota. Makanya harus Jamali bawa betul talai kilo ti apa? Orang kami poli Ustad poli may bihili Pak Ustad poli. Nanti mau dapat nasihat poli Ustad aja. Oh dia. Oh dia apa? Tiga orang tinggal di hilamot timulo bola petimulolo. Nah, mati Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, bagaimana kabar? Kedua lo Pak Ustadz, kedua lo. Opa Roro di mana? Sinti Opa Roro. Pak Ustad, Ya. Terdakwa. sebelum ti Pak Ustad ini mau marah-marah pati Opa Roro, kan dari tadi Pak Ustad lewat-lewat nanti masuk kamar poli toh, Ya. mau minum kopi. Minum kopi. Yang panas atau yang dingin? Yang panas, yang panas lah. Tunggu Pak Ustad. Yang Kalau panas. Ti Abah coba tanya yang panas atau yang dingin, nggak lain poli itu. Jelas kan? Ustad ini Ustad. Udah coba. Yang manis atau yang Setengah manis. osting? Manis. Jangan kemanisan. Iya. Jadi begini Pak Ustadz, Ya. jelaskan. Ini rajin dia, tapi Alhamdulillah. ini Opa Roro jelas. Tapi semua Kenapa ini kok kasih malas-malas ingat Pak Ustadz? kamar Sama duluan ada kopi apa? dulu Pak Ustadz ya. Ya, ambil kopi. Abah semua kasihnya duluan Abah. Bulan puasa ini. Kenapa bulan puasa? Menasehati itu Bedakan. tidak apa-apa. Bedakan bulan puasa dengan bulan-bulan lainnya. Kalau ini bulan Totolia. lainnya, ti Abah pe kopi ini enggak lain-lain Allah. Mudah-mudahan Jangan Ti biar Pak Pak Ustad Ustadz, biar Ustadz dapat merasa. kopi yang memang betul-betul kopi. Karena selama ini sebelum di bulan Ramadan ini Pak Ustadz, kopi ini, nanawal. Kalau mau bilang kamar ini. Kenapa? Kenapa? Trauma, Tidak ada yang trauma. bakal lain. Pak Ustadz, Pernah diakali Abah Dinggo waktu Bukan diakali lagi Pak. Ada kata lain diakali, Pak Wito. ini Pak Ustadz, ini fitnah. ya. Fitnah itu lebih kejam dari. Buatan. Di situ itu. Kopi Ini Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini bicara kopi ini. Syukran Bukan Mbak cerita kopi Abah. ini, Mbak ceritain Ini permasalahan yang terkadang Boleh dicoba, saya Abah? PHT Oh, boleh, Pak kecil Ustadz. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan baru tipe Ustadz Poli yang minum kopi di sini. Itu Gimana, Pak Ustadz? manis. Pas. Orang Oh gitu Ti Abah. Berarti Pilih Abah- kasih Ti Abah ini pilih kasih ya. di bulan Bukan Ramadan itu pilih harus kasih saya. menambah Saya suka kasih pahala. ingat tadi. Bulan puasa ini. Tidak, ini sesuai amalan. Berarti Ustaz ini banyak amalan. Kalau ini banyak nakalan. Bukan. Apa? Saya sekali lagi suka kasih ingat Pak Abah Dinggo tadi. Tadi saya putar-putar kamar tadi. Iya, begini coba cerita dan tika anu. Ngerti anu itu ada anu. Kasih keluar kesan soalnya ada anu yang mau masuk ke sana anu. Apa? Di ini Mbak cerita tidak ada objek. Memperhatikan semua. Jadi begini Pak Ustadz. Dari Apa yang tadi, dari tema tadi. yang didiskusikan ini apa? Bukan Soal masalah, apa? bukan tema Ustadz.
Kami dengan ini Teopik ini, coba Teopik. Ah. Bukan Ya. tema itu tema, bukan tema. Tema itu dengan tepa lain. Ini teh upik tidak abah. Iya, yang itu Tapi Pak Ustadz bilang tadi apa? Tema, Teopik dan Terome, Teoparoro. Iya, iya, iya. Tema itu tidak bisa dipenggal, Abah. Tema itu satu kata. Tema. Itu. Judul maksudnya. Judul. Ya, ya. Nah, judul buat hemopati. Yang dibicarakan tadi sejak tadi itu apa? Itu maksud saya. Nah, itu dia yang sama Ya. pendapat Pak Ustadz Apa itu? bikin ada perbandingan tadi. Masa ini Teopik umur baru sekian jagung ini? Sekian jagung? Sekian jagung. Maksudnya Sekian umur jagung? Ah, di Atau situ. baru seumur jagung? Ini di situ Ah. Ustadz. seonggok. Maksudnya masih kecil. Papa masih polo-polo. Lagu itu lagu. Kenapa? Iya. Upik rajin. Mau katar nih. Ah. Sholat tadi Terus? orangnya Tio Paroro mau duluan saja, duluan saja. Ya Tio Paroro dia mah meolimol. Ya tangan apa Ustadz? Bisa saja Paroro punya niat untuk menyusul sholat berjamaah. Saya tidak yakin Tidak Pak Ustadz. husnuzon, prasangka baik. Betul itu. Eh. Pak Ya, Ustadz, Mas, saya Asal, sudah bilang asal pada tidak orang. terlambat. Ah. Saya sudah bilang pada orang tadi, Iya. jika kalau timongol lima hilamo timuro, bolo po timurolo. Pak Ustadz, waktu di pengajian kemarin, Pak Ustadz Ya. kan tidak boleh malas-malasan di dalam bulan Ramadan. Betul. Nah, Itu, itu. Pak. Pak Ustadz, tunggu Pak Ustadz. Dia ini Pak Ustadz, Iya. saya tahu dia punya orang, sama-sama tua kan. Dia waktu buka puasa, dia makan semua sampai kenyang. Mbak alasan apa Tio Paroro? Akhirnya karena kekenyangan, jadi jadi takutnya. apa namanya lambat pergerakan. Akhirnya jadi malas-malasan begitu maksudnya. Nasihat apa yang pada ini Ustaz? Ya, Sederhanakan bahasanya Ustaz karena susah mengerti ini. Tidak usah begitu. ya benar sekali. Memang puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Ya, bukan cuma di siang hari, di malam hari juga. Karena malam itu juga bagian dari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Apalagi nanti di penghujung Ramadan ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia dibanding 1000 bulan. Itu di malam hari. Sehingga orang tidak boleh bermalas-malasan baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, apa namanya? Puasa harus dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah. Bahkan supaya teman-teman sekalian tahu berbagai macam peristiwa heroik itu terjadi di bulan Ramadan. Dalam sejarah perjuangan Islam misalnya, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Terjadi pada bulan Ramadan. Di mana pasukan kaum muslimin itu berjumlah 300-an orang mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang 1000-an orang. Luar biasa. Terjadi pada bulan Ramadan dan itu peperangan di siang hari. Demikian terjadinya penaklukan kota Makkah. Terjadi pada bulan Ramadan juga. Pembebasan Spanyol Andalusia menjadi wilayah kekuasaan Islam. Terjadi pada bulan Ramadan. Pasukan kaum muslimin memenangkan peperangan mengalahkan pasukan kaum Mongolia. Terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan 17 Agustus 45 terjadi pada tanggal 9 Ramadan, proklamasi 9 Ramadan tahun 1364 Hijrah. Jadi peristiwa-peristiwa heroik ini terjadi untuk memberi gambaran bahwa kalau hanya sekedar ke kantor, sekedar bekerja, sekedar beramal, sholat, baca Quran dan seterusnya, itu masih kalah dari sisi tenaga dibanding dengan orang yang berperang di bulan Ramadan dan memperoleh kemenangan. Apalagi Istilahnya itu Pak Ustadz, jihad Pak Ustadz ya? Ya, jihad, bersungguh-sungguh dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kan berperang melawan musuh kan, jahiliyah dan lain sebagainya. Ya. Orang juga yang di zaman ini berperang melawan hawa nafsu, kemalasan, tabiat, Iya. Ustaz, tapi bukannya jadi fair kalau misalnya Teopik jadi orang yang berjihad dan Ya. ini yang jadi itu DP tentara lo Jangan Mongolia. bilang saya orang yang berjahat. Ya. Bukan, ini tentara lo Mongolia ini Ustaz. Jadi yang saya heran justru di awal ini kan kita masih di awal-awal Ramadan. Ya. Di awal Ramadan begini biasanya orang mujahadahnya tinggi. Masjid penuh, ya kan? Iya. Lalu bahkan sampai meluber keluar. Jamaah itu masjid yang tadinya sering kosong dari jamaah, begitu datang Ramadan bahkan sampai di luar jamaah. Sampai di langgar tadi itu Pak Ustadz. Ya, langgar maksudnya musola, maksudnya tempat sholat. Iya. Ya. Jadi justru itu di awal-awal ini kebanyakan orang itu mujahadahnya tinggi. Lah kalau ada di awal-awal Ramadan yang mujahadahnya rendah, bagaimana dengan nanti di penghujung Macam Ramadan? Tio Paroro ini. Ya,
Padahal Nabi pernah mengatakan, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya nilai sebuah amal itu nanti dilihat di akhir. Di akhir. Ada orang yang mengawali Ramadan dengan mujahadah tinggi, baru di pertengahan dia sudah ngos-ngosan. Bangangolo orang Gorontalo bilang. Akhirnya tidak lagi lanjut sampai akhir Ramadan. Oh, bahasa Inggris itu bahasa. Iya. Bukan bahasa Inggris itu. Bahasa Gorontalo itu apa? Bahasa Gorontalo itu bahasa. Dia bahasa Inggris bangang. Cuma memang kalau Oparoro mengatakan Potimulolo duluan saja, tidak berarti Oparoro tidak mau pergi. Justru Potimulolo itu nanti maksudnya Oparoro akan menyusul. Tapi kan itu tanda-tanda orang malas, Pak Ustadz. Pak Ustadz, boleh maafin Pak Ustadz. Ya. Saya mau bicara jujur Pak Ustadz. Betul, kenyang sekali saya. Tunggu dulu masih ada yang mau Tidak cerita. bulan Ramadan. Sabar Udik, sabar. Menahan hawa Nafsu. Boleh maafin Pak Ustadz. Ya. Dia anak kecil saja, dia datang sebelum azan di masjid. Ini nanti sholat kamat baru mau datang. Mungkin setahun. Tapi satu kali saya dapat lihat dia datang sebelum ajan Ustaz. Ya. Pas maghrib. Sumpah buka. Dia ada. Memang begitu saya. Memang begitu. Oh, begitu semua. Oh, jadi begini, ternyata Termasuk di Bapu Cokiolo begitu. Iya. Jadi Bukan masjid. Babuka di masjid. Jadi Pak Ustadz, Teo Paroro Betik berdasarkan saksi kesaksian betik Ya. wah nu sebelum buka puasa dia memang matu tihimil mulu. Iya. Tapi setelah buka puasa, ulo tampulo tahu ya dengan Pak Ustadz. Sehingga mau nanti timo tawarin mah susah, mau tarawih kan. Ya. Nah, itu tanda-tanda orang malas dan sangat Ya. tidak mendapatkan. Jadi makanya kalau ya. di Bapu Coki bilang tadi Upik ini Pak Ustadz sebelum ajan itu dia soalnya di masjid. Cuma herannya sesudah ajan itu pas sesudah ajan dia tidak ada Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz. Sabar. Tidak boleh bagi. Bulan puasa. Baru pergi ke sana masuk. Tenunu saya makan. Oh. Ilohayat dia. Emak minta izin untuk pergi ke musola itu. Emak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Emak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Emak tolong izinin belajar sama Ustadz Mamudi. Di barakololo, oh, oh, bara